Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Islamic Center? Jika kita melihat sejarah dunia, maka jalan menjadi budak bermacam-macam, bahkan ada dengan cara yang keji dan lebih tidak manusiawi. Ini berlaku di semua peradaban dunia. Jika dibandingkan bangsa lainnya, budak dilecehkan dan dihinakan tidak ada harganya. Akan tetapi dalam Islam, budak diangkat derajatnya, bahkan dianjurkan agar diperlakukan selayaknya saudara. Ada seorang budak wanita bernama Maria Al-Qibtiyah yang dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sebenarnya Maria Al-Qibtiyah? Dia adalah budak yang dinikahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia satu-satunya istri Rasulullah yang berasal dari Mesir. Kedatangannya dari Mesir ke Madinah merupakan hadiah dari penguasa Mesir Muqawqis. Saat itu Rasulullah mengirim surat melalui Hatib bin Balta'ah menyerukan Raja Mesir tersebut untuk memeluk Islam. Raja Muqawqis menerima kedatangan Hatib dengan baik. Namun, dia menolak ajakan Rasulullah memeluk Islam. Ketika Hatib kembali ke Yasrib, Muqawqis memberi banyak hadiah untuk Rasulullah. Ada keledai dan kuda putih, pakaian pilihan, serta kerajinan dari Mesir. Dia juga menyertakan 3 hamba sahaya, yakni Maria dan saudara perempuannya Sirin serta Maburi. Di tengah perjalanan, ketiga hamba sahaya itu terlihat sangat sedih. Mereka seakan tidak rela meninggalkan kampung halamannya, Mesir. Hatib menghibur dengan menceritakan tentang Rasulullah dan keindahan agama Allah, yaitu Islam. Lalu, dia mengajak Maria, Sirin, dan Maburi memeluk Islam. Ketiga budak asal Mesir itu pun menerima dengan ikhlas memeluk Islam. Di Madinah, Rasulullah telah menerima kabar tentang penolakan dari Muqawqis. Namun, beliau tidak menduga mendapat kiriman 3 budak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Maria sebagai budaknya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Sedangkan Maburi diberikan kepada Abu Hujaifah Al-Adawi. Maria berbeda dengan hamba sahaya lainnya. Diriwayatkan dia dari kalangan Koptik yang memiliki kulit putih, cantik, dan ramah. Menurut Imam Al-Balaziri, sebenarnya ibunda dari Maria adalah keturunan bangsa Romawi. Maria mewarisi kecantikan ibunya sehingga memiliki kulit yang putih, berparas cantik, berpengetahuan luas, dan berambut ikal. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di Mesir sehingga sedikit sekali yang mengetahui riwayat Maria. Hanya diketahui nama lengkapnya Maria binti Syamaun. Lahir di Haven, wilayah yang berada di dataran tinggi Mesir. Ayahnya berasal dari suku Qibti, sedangkan ibunya penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa, Maria bersama saudara perempuannya, Sirin, dipekerjakan di istana Raja Muqawqis. Rasulullah membebaskan, lalu menikahi Maria Al-Qibtiyah. Walaupun bekas budaknya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan antara Maria dengan istri-istrinya yang lain. Dia menempatkan Maria di rumah Haritsah bin Nu'man yang terletak di sebelah masjid. Maria pun menjadi ibu dari orang-orang beriman atau disebut Ummul Mukminin. Setahun di Madinah, Allah menghendaki perempuan yang sopan dan ramah ini hamil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bahagia mendengar kehamilan Maria, terlebih setelah putra-putrinya, yaitu Abdullah, Qasim, dan Ruqayyah meninggal dunia. Maria adalah istri Rasulullah setelah Khadijah yang bisa memberikan anak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maria melahirkan bayi laki-laki. Kelahiran anaknya menjadikan Maria sebagai budak yang merdeka sepenuhnya. Kehadiran bayi dari Maria ini mendapat sambutan gembira dari masyarakat Madinah. Pada hari ke-7, Rasulullah mengakikahkan anak laki-lakinya dengan menyembelih 2 ekor domba besar. Lalu,
mencukur rambut dan bersedekah kepada orang miskin dengan harta senilai perak sesuai dengan timbangan rambut si bayi yang telah dicukur. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW mengubur potongan rambut anaknya dan menamai bayinya dengan nama yang indah. Rasulullah SAW memberi nama anak laki-lakinya yakni Ibrahim bin Muhammad. Harapannya kelak Ibrahim kecil mendapat berkah sebagaimana nama bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim kecil disusui oleh seorang istri tukang pandai besi bernama Abu Saif yang tinggal di perbukitan Madinah. Ketika berusia 19 bulan, Ibrahim sakit. Kondisi ini membuat Rasulullah dan Maria sedih. Maria ditemani saudara perempuannya Sirin menunggui Ibrahim yang kondisinya semakin parah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa disadari Rasulullah yang ditemani Abdurrahman bin Auf menangis bercucuran air mata. Kondisinya semakin parah dan atas kehendaknya Ibrahim kecil meninggal dunia. Rasulullah SAW kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim, mata kami menangis, hati kami bersedih, dan kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Begitulah ungkapan kesedihan Rasulullah SAW saat menghadapi kepergian putra yang dicintainya. Walaupun perasaannya sangat sedih, beliau tidak meratapi, apalagi berteriak mengucapkan kata-kata yang berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Menangis adalah bukti kasih sayang, sedangkan teriakan itu dari setan." Hal ini sebagai contoh bagi umatnya ketika menghadapi musibah, walaupun demikian berat tidak berlebihan. Rasulullah mengurus sendiri jenazah Ibrahim dan mensyolati dengan takbir 4 kali. Ibrahim dimakamkan di Baqi bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Orang lalu menghubungkan kematian Ibrahim dengan gerhana. Namun Rasulullah meluruskan, gerhana bulan dan matahari tidak terjadi karena kematian atau hidupnya seseorang. Seiring waktu berlalu, setelah Rasulullah wafat, Maria hidup menyendiri. Setelah kematian anaknya, Ibrahim, dan Rasulullah, beliau menghabiskan hidupnya dengan beribadah. Maria wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu bulan Muharram tahun ke-46 Hijriah. Saat itu masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Khalifah Umar yang mensalati jenazah istri Rasulullah tersebut, kemudian dimakamkan di Baqi. Demikian kisah budak yang dinikahi Rasulullah SAW. Semoga bisa kita ambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.